Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Jadi hari ini Selasa 29 April 2020 kita belajar tentang energi. Jadi diperhatikan dengan baik apa yang Bunda sampaikan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menjumpai bermacam-macam energi yang ada di bumi, misalnya energi panas dan energi cahaya. Energi sangat diperlukan oleh manusia. Energi selalu kita gunakan setiap waktu tanpa kita sadari. Energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai macam kegunaan. Misalnya, energi cahaya matahari berguna menerangi bumi dan menumbuhkan tumbuhan. Seperti kalian lihat pada gambar ya, ini tumbuhannya, pohon-pohonnya dan bunga-bunganya itu tumbuh subur dikarenakan adanya energi cahaya matahari yang melakukan penyinaran kepada pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar yang ada di bumi ini sehingga mereka tumbuh dengan subur. Berdasarkan jumlahnya dan kemampuan untuk dapat diperbarui, maka sumber energi dibagi dalam dua kelompok. Jadi berdasarkan jumlah dan kemampuannya, energi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber energi yang dapat diperbarui itu? Jadi didengarkan dengan baik ya. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbarui dengan cara dirinya sendiri yang memperbarui dirinya atau diperbarui oleh manusia. Contohnya adalah aliran air, matahari, angin, arus laut, dan panas bumi. Ya, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya, jadi minyak bumi dan batu bara itu adalah sumber energi yang terbentuk dari tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang terpendam, yang tertanam selama jutaan tahun melalui proses kimia yang terjadi secara alami. Jadi minyak bumi dan batu bara itu akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan bisa kembali diperbarui tapi membutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas itu tersedia kembali. Jadi disimak dengan baik ya apa yang dikatakan oleh Bunda. Jadi supaya sumber energi itu tidak cepat habis, maka kita harus menghemat energi tersebut. Karena dia akan semakin lama akan semakin berkurang jumlahnya di alam ini. Jadi kita harus melakukan penghematan energi. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Apabila dilakukan penghematan energi, maka kita dapat menghemat juga yang namanya biaya. Ya, ada beberapa cara ya sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, yaitu menggunakan lampu hemat energi. Pada siang hari, kita dapat menggunakan cahaya matahari untuk menerangi alam atau menerangi rumah kita.
Ada juga kita harus mematikan televisi, keran air, komputer, dan lampu jika kita tidak menggunakannya lagi ya. Jadi kita harus banyak-banyak menghemat energi. Kalau lampu di rumahnya masih menyala dalam keadaan siang, silahkan dimatikan. Ayo diperhatikan rumahnya, sekeliling rumahnya apakah ada listrik, energi listrik yang kita gunakan tapi sebenarnya itu sudah tidak diperlukan lagi. Silakan dimatikan semua ya. Ya, jadi di dalam sumber energi itu kita memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber energi itu. Adapun kewajiban kita terhadap energi yaitu menghemat penggunaan energi, baik itu energi listrik dan energi dari bahan bakar fosil, menggunakan peralatan dan teknologi yang hemat energi seperti mengganti lampu rumahnya menjadi lampu LED. Jadi nanti kalau misalkan lampu rumahnya sudah mati, sudah tidak bisa berfungsi lagi, silakan dikasih tahu orang tuanya untuk membeli lampu LED supaya ketika lampu LED itu menyala terkena listrik, ada sumber listrik yang masuk ke dalam lampu itu, maka otomatis energi panas itu tersimpan di LED-nya pada bohlam lampu itu. Dan ketika dia terjadi yang namanya pemadaman listrik ataukah mati lampu, maka bohlam lampu itu yang menggunakan LED otomatis akan menyala sendiri karena sudah menyerap energi sebelum dia mati lampu. Ada lagi kewajiban kita terhadap sumber energi yaitu kita wajib menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi. Ada juga menjaga kelestarian alam agar sumber energi dapat terlindungi keberadaannya. Jadi kita harus menjaga kelestarian alam di sekitar kita, pembangkit listrik, air-air itu yang jika kita tidak gunakan, jangan terlalu boros. Jadi silakan dimatikan keran airnya jika kita tidak perlukan. Mengajak orang lain untuk menghemat energi. Ini kewajiban kita, apalagi kita adalah generasi muda. Kita harus mengajak orang lain untuk menghemat energi. Baik itu secara langsung atau kita melakukan kampanye dengan membuat poster-poster dan datang ke dekat-dekat rumah ketika kita melihat lampu teras rumahnya tetangga masih menyala, disampaikan ke tetangganya bilang kita harus menghemat listrik, jadi silakan dimatikan lampunya apalagi sudah dalam keadaan terang. Dan kewajiban kita sebagai manusia dalam memanfaatkan sumber energi yaitu mencari dan mengembangkan energi alternatif. Bunda yakin kalian semua itu adalah anak-anak yang hebat, anak-anak pemikir dengan pikiran yang cerdas semua. Jadi kalian suatu saat nanti bisa membuat sebuah penemuan. Layaknya seorang profesor melakukan penemuan bagaimana mendapatkan energi alternatif selain dari yang kita gunakan saat ini. Adapun hak kita dalam memanfaatkan sumber energi yaitu kita berhak mendapatkan pasokan energi listrik untuk kehidupan sehari-hari tak. Misalkan contohnya kita berhak untuk mendapatkan penerangan lampu ketika malam hari. Kita berhak mendapatkan gas LPG untuk melakukan proses masak-memasak agar kita juga bisa makan. Kita berhak memanfaatkan bahan bakar fosil itu untuk menyalakan kendaraan. Jadi
mobil dan motor itu tidak akan bisa berjalan membawa kita ke tujuan jika tidak memiliki bahan bakar fosil, baik itu bensin ataupun solar. Jadi, sebagai generasi muda, lebih baik kita banyak-banyak menggunakan kendaraan yang menghemat bahan bakar atau bahkan yang tidak memakai bahan bakar. Bahkan pun yang dilakukan adalah kita membakar kalori kita, yaitu dengan cara bersepeda. Jadi Bunda harapkan anak-anakku yang soleh dan soleha, kita harus melakukan gerakan bersepeda supaya selain mendapatkan kesehatan, dari sehatnya mendayung sepeda, kita juga terbebas dari polusi, kita juga menghemat bahan bakar, jadi tidak beli lagi bensin, dan manfaat lain dari bersepeda. Dan sebagai makhluk sosial, kita itu harus adil, tidak boleh dibilang kita yang mau mendapatkan hak untuk mendapatkan energi dan bahan bakar itu, karena orang lain pun sama-sama membutuhkan sumber energi. Jadi di sini tugas kalian yaitu membuat kalimat ajakan yang berisi tentang ajakan atau kalimat imbauan kepada orang-orang dengan kata-kata yang bijak tentang melakukan penghematan energi. Jadi kalian hanya menulis ya, tidak membuat poster. Jika ingin membuat poster silahkan, tapi posternya hanya 1 ya. Posternya 1, kalimatnya 5. Kita membuat 5 kalimat ajakan atau kalimat himbauan tentang mengajak orang-orang menghemat energi. Jika sudah selesai menuliskan kalimatnya, silahkan difotokan dan kirimkan ke Bunda ya. Assalamualaikum.